Kusiapkan hatiku untuk mendengar firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu, dan untuk siap melakukan firman-Mu. Dan pagi ini kami kembali datang di hadirat Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, dan semua atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menyiapkan hati kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini untuk kami kembali diberkati, kami kembali ditegur, kami kembali diingatkan, dan kembali diarahkan untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan untuk kami sungguh-sungguh fokus hanya ke dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati jemaatmu sekalian, berkati ruangan ini, berkati sekitar gereja ini, supaya semuanya memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini memohon hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang maha sempurna memampukan dan menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Sehat? Bapak-bapak sehat? Pak Tuktok saya sehat? Ibu-ibu sehat? Bu Wiwi tok? Aku ya amin loh Pak. Adik-adik semuanya sehat? Mbak-mbak, mas-mas sehat? Orang enak sehat? Bapak-bapak kok jaluk emas-emas wae bangga. Orang ada yang ngarep arek buri padha wae kena. Ya, bersyukur kepada Tuhan kita sampai kepada minggu keempat di bulan Juni. Bulan ke-6, sudah tengah tahun kita berjalan menjalani tahun 2024. Apa kabar Anda pada hari ini? Halo, setengah tahun di 2024. Bagaimana kabar jenengan? Luar biasa. Isih madeg jejeg apa wis goyang? Apa wis rodok mulai sengklir ngerti nggak? Niring-niring. Piye? Saya kuat? Masih kuat? Ya harus kuat ya. Selama kita percaya kepada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan yang sama itu juga Tuhan yang sudah memberkati kita dari tahun yang lalu, tahun kemarin-kemarinnya, seterusnya kemarin itu. Maka Tuhan yang sama yang kita percaya di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita, memampukan kita melewati tahun ini sampai tahun-tahun yang akan datang. Amin. Selama Tuhanmu masih sama, angger jenengan ora nyembah bougainville wae. Kecuali wis mulai nyembah wit ringin lah, nyembah tomat lah kuwi beda meneh. Angger cek nyembah Gusti Yesus iki ya goyang-goyang sithik, oke lah. Namanya juga kapal di tengah lautan keterak badai, sekuat-kuatnya kapal, segede-gedenya kapal pasti akan. Ning kapal yang baik adalah kapal yang tetap bertahan, tidak tenggelam. Goyangnya wajar, agak goling ngono kan. Hidup kita sebagai orang percaya, hidup kita sebagai manusia pada umumnya harus terus bergerak. Sesuai dengan tema pada bulan ini, bergerak ke arah Kristus. Terus bergerak ke arah Kristus. Di mana dalam pergerakan itu juga ditandai dengan adanya kemajuan, adanya pertumbuhan. Jadi, sebagaimana sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, mengapa juga orang akhirnya tidak bisa bergerak?
egois dan lain sebagainya. Dan pagi ini saya kembali menekankan bahwa setiap orang percaya harus terus bergerak. Orang Kristen tidak boleh statis. Statis itu tahu? Statis itu mau menengtok, hanya berdiam saja. Orang yang sudah percaya Kristus hidupnya tidak boleh stuck, mandek jegrek. Terlebih di dalam iman tidak boleh. Tanda bahwa imanmu bertumbuh ya kamu bergerak. Artinya hidupmu semakin baik. Karena kita sudah bahas toh, bergerak bukan sembarang bergerak gitu kan. Minggu yang lalu, bergerak tapi tidak sampai tujuan karena gerakannya salah. Liane geraknya maju jenengan mundur, lagu salah. Ya itu sakar PDW. Setiap orang Kristen harus mengalami kemajuan di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Maka ada satu ayat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11. Nggak usah dibuka. Apa? Lagunya ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Apa? Apa? Masa nggak hafal? Baca bersama-sama sekarang. Sing buanter saya mintanya. Roma 12 ayat 11. Satu, dua, tiga. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Ojo kendo, sebab kui tetap kudu bergerak. Biarlah terus menyala-nyala, sebab itu harus tetap bergerak. Nah, firman Tuhan saja meminta seperti itu kok. Persoalannya pada akhir-akhir ini, pada zaman-zaman sekarang ini, banyak orang Kristen yang mulai lesu. Lesu bukan karena sakit, lesu bukan karena kekesalan. Capek mungkin iya, tapi capek imannya, capek hatinya, capek pikirannya. Sakit mungkin iya, tapi bukan sakit fisiknya, sakit rohaninya, sakit hatinya, sakit pikirannya. Sehingga membuat orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini berhenti imannya jalan di tempat. Tidak mengalami kemajuan. Kehidupan doanya juga tidak berubah. Kecintaannya kepada firman Tuhan juga sama saja. Bahkan ada banyak orang-orang Kristen yang tidak hanya stuck, tidak hanya diam di tempat, tetapi malah mundur. Yang dulunya suka baca firman Tuhan, walaupun sehari kadang bolong, seminggu mau maca ping 4 tok. Bukannya stuck, bukannya tetap, malah mundur, belas ora tau maca firman. Mengapa? Karena pengaruh dunia ini luar biasa. Ada banyak hal di dunia ini yang memanjakan mata, memanjakan pikiran, memanjakan nafsu kita. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang dijawab dengan syarat kita meninggalkan iman kita. Di banyak negara terjadi penurunan angka. Angka apa? Angka kekristenan. Mungkin kalaupun disurvei, ya mereka Kristen, neng Kristen KTP. Masalahnya di Amerika, setahu saya tidak ditulis di KTP-nya agamanya apa. Hanya mengenai Indonesia ditulis agamanya apa. Artinya agama sudah tidak menjadi penting lagi di sebagian besar negara.
Menyembah kelengkeng, menyembah genteng, menyembah apa, terserah. Kekristenan sudah tidak menarik lagi bagi orang-orang yang tidak mau bergerak maju. Apalagi kalau kita berbicara tentang pelayanan. Semakin banyak orang Kristen yang ketika diminta untuk melayani, jawabannya apa? Jawabannya apa? Yang lain saja dulu. Wah, aku sibuk ya toh? Dan lain sebagainya. Mengapa kita harus tetap bergerak? Mengapa kekristenan harus terus bergerak? Mengapa kehidupan orang yang sudah percaya tidak boleh statis, tidak boleh stuck, diam di tempat, nyantol, ora iso maju, ora iso mundur, mau ngono-ngono tok hidupnya? Mengapa? Mengapa kita harus terus menyala-nyala? Mengapa firman Tuhan katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetaplah menyala-nyala? Kenapa? Saya mencatat ada dua bagian. Yang pertama, baca kitab Yohanes pasalnya yang kelima, Injil Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17, mengutip dari perkataan Tuhan Yesus Kristus. Sampun, saya bacakan, silakan disimak. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun lek mau ngono tok jenengan rak mudeng toh? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau jenengan melihat judul perikopnya apa? Judul perikopnya apa? Baca, 1, 2, 3. Ojo gremeng toh, maca sing jelas. 1, 2, 3. Terima kasih Mas Safa. Saya menyembuhkan siapa? Saya menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Gak perlu tak ceritani, mesti wis hafal tau ceritanya. Tetapi singkat cerita, setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu ya, yang di kolam Bethesda itu, sebagaimana kejadian-kejadian di tempat yang lain, sebagaimana ketika terjadi murid-murid Yesus mengambil gandum untuk dimakan pada hari Sabat, selalu ada orang-orang Yahudi yang berusaha untuk menjatuhkan dia, untuk menyalahkan Yesus. Kenapa kamu pada hari Sabat malah kerja? Kenapa kamu pada hari Sabat malah melakukan karya? Entah itu mukjizat atau apapun. Kenapa kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Itu yang selalu dipermasalahkan orang Yahudi. Tetapi Yesus Kristus dengan tegas menjawab, Bapakku, Allah itu bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja. Kembali kepada pertanyaan, kenapa kita harus terus bergerak? Jawabannya adalah karena Allah pun sampai sekarang bergerak untuk kita. Dalam artian Tuhan terus bergerak adalah Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita sampai hari dan sampai selama. Percaya betul? Tuhan yang kita percaya, Allah Bapa di surga, terus menerus mengawasi kita 24 jam, menjaga supaya setiap anak-anaknya tidak jatuh sampai tergeletak, menjaga supaya anak-anaknya tidak sampai kelaparan dan mati. Maka ketika firman Tuhan katakan mintalah maka akan diberi, Tuhan menjaga janji itu dirasakan, dinikmati oleh setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Tuhan memastikan itu dalam hidup kita.
Setiap hari 24 jam non-stop. Jam berapapun Anda mau berdoa, Tuhan dengar. Dimanapun Anda berada, di belahan dunia manapun orang Kristen sedang berdoa, Tuhan, kita Maka kembali lagi kepada pertanyaan, kenapa kita harus tetap bergerak? Kenapa kita tetap harus berjuang dalam hidup? Kenapa kita tetap harus mempertahankan iman kita? Kenapa iman kita tetap harus bertumbuh? Lah Tuhanmu yang kamu percaya saja tetap menjagamu dan bergerak 24 jam dalam hidupmu. Masakah kita mau enaknya saja? Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak tahu diri. Orang-orang Kristen yang tidak tahu terima kasih. Orang yang seperti apa? Orang yang seperti apa? Pengen penak etok. Dikon maju, tidak mau. Kalau berdoa minta dijawab sekarang juga Tuhan. Ada enggak orang seperti itu? Kalau berdoa mintanya dijawab, kudu plek jiplek persis kayak yang tak mau Tuhan. Lega iki aku mau. Ayo, saya wis dia pacar sapa? Atas yang mulai nyedaki cewek, nyedaki cowok. Dongamu piye? Ayo sing wis nikah, dongamu dhisik piye? Adakah dari Anda yang berdoa, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki ini, maka jadikanlah. Ada enggak yang berdoa begitu? Atau dongane, Tuhan, lega iki aku mau. Apa ngono? Jaluke dituruti toh? Ndak Pak, saya bener Pak, saya doanya gitu Pak. Piye? Saya doanya itu, Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah padaku. Tetapi kalau memang dia bukan jodohku, jangan jodohkan dengan siapa-siapa. Egois. Kuwi jenenge pek menange dhewe padha. Baik. Padha wae. Kalau minta, kalau doa mintanya diberi, maunya dikasih sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi Rep mangkat nang gereja le. Aku kok juga Tuhan nih. Oh iya, minggu nek gereja. Awakku kesel. Sesuk minggu lah. Wi rep to sing liya. Lek iki Nathanael Surepto taat. Liyane rong mangkat, Pak Repto jemputi. Ya toh? Apalagi perintah Tuhan yang mau kita bahas. Berdoa, baca firman, ketaatan tentang apa lagi? Perpuluhan, ketaatan tentang apa lagi? Mengasihi satu sama lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Prakteknya lah kayak menungso Pak. Loh itu manusia. Ning kelakuannya ra koyo menungso kok Pak. Mosok kon mengasihi sesamamu manusia kayak kan beda Pak. Nah, kuwi kan mung karep-karep gaweanmu dhewe gitu loh. Iya toh? Karena Tuhan kita juga bekerja siang dan malam untuk kita, maka dari itu mari kita sama-sama terus bergerak. Jadilah orang-orang Kristen yang tahu diri. Jadilah orang-orang Kristen yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi manusia yang egois. Karena Tuhan kita juga sepanjang hidup kita terus bergerak, memberkati kita,
menjawab doa-doa kita, mendengarkan setiap keluhanmu. Tuhan ki ora pernah waleh melihat kita nangis. Saya paling jengkel kalau lihat anak-anak dikandani, orane malah nglakoni, malah nangis. Gitu. Disuruh nyapu randang nyapu, disuruh mandi randang mandi, begitu digetak bukannya mandi malah nangis. Nah itu loh jengkel saya. Waleh bosen saya, tetapi nyuwun sewu, untung Tuhan kita tidak pernah bosan. 24 jam jenengan nangis, jenengan tantrum di hadapan. Tahu tantrum? Apa? Tantrum itu apa? Nesu nangis ora jelas, itu namanya tantrum. Tuhan tidak pernah bosan. Amin. Ada mau nangis 24 jam di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah bosan. Tuhan bekerja siang dan malam untuk menjaga hidup kita. Mari kita juga bekerja siang dan malam, taat akan apa kata Tuhan. Ojo sak penake. Jadi orang jangan sampai yang kedua, mengapa kita harus terus bergerak? Saya mencatat mengapa kita harus terus bergerak, karena Tuhan mau dengan setiap pergerakan kita, dengan setiap kemajuan kita jadi berkat. Tuhan mau kita terus bergerak supaya kita jadi berkat. Tuhan mau supaya setiap pergerakan kita itu menjadi berkat. Dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita hidup, Tuhan mau kita terus bergerak supaya kita menjadi berkat. Efesus 2 ayat 10. Yang sudah menemukan silakan dibaca. Terima kasih. Karena apa? Kita ini buatan diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Melakukan apa? Kejahatan. Melakukan apa? Kecurangan. Pekerjaan. Anda dan saya diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, supaya dimanapun kita berada kita menjadi berkat, supaya dimanapun kita hidup kita menjadi pribadi yang ditunggu-tunggu oleh orang, menjadi pribadi yang dapat. Saya pernah cerita tau, saya lupa film apa India. Kenapa kamu suka sama aku? Karena aku setiap melihatmu, aku seperti melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan dalam dirimu. Itu jarene Sarukan di film India. Lupa saya filmnya apa judulnya. Itu kalau nggak salah itu dia itu menikah karena dijodohkan dengan cewek, tapi ceweknya nggak seneng. Tapi Sarukan berusaha menunjukkan cintanya yang tulus kepada cewek itu. Sampai akhirnya cewek itu mau, tetapi dalam maunya itu dia tanya, "Nopo, kok kamu tetap seneng karena aku menunjukkan seperti itu? Karena apa?" "Karena aku melihat Tuhan di dalam dirimu." Lah kan lek Kristen banget toh. Ya toh?
Apakah setiap kita bergerak, setiap kita hidup dimanapun berada, apakah orang-orang juga melihat Kristus dalam kita? Itu pertanyaannya perlu dijawab, penting. Pribadi lepas pribadi. Bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat kalau orang lain tidak bisa melihat Tuhan dalam diri kita? Bukan menjadi Tuhan loh ya, tetapi melihat ada Tuhan di dalam diri kita. Artinya setiap perbuatan kita, setiap keputusan kita, setiap ucapan kita menjadi berkat. Nah, Tuhan kan tugasnya kan memberkati toh. Apa ada Tuhan yang mencelakakan? Nah, Tuhan yang lain saya tidak tahu, tetapi Tuhan yang saya percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mencelakakan. Firman-Nya saja berkata demikian. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan apa? Rancangan apa? Apa? Bukan, rancangan apa? Nah, itu Pak Eko. Damai sejahtera. Itu kata firman Tuhan. Maka kalau setiap orang melihat ada Tuhan dalam diri kita, sudah seharusnya dalam hidup kita itu membawa berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Menjadi berkati orang terus bedino ngeteri sego jangan. Tahu sego jangan? Sego sayur. Lah orang Kediri ngarani jangan apa, itu nyayur apa gitu. Itu orang Kediri. Dan di Semarang apa? Apa? Ya nyayur apa gitu. Sama. Masa sama? Oleh Gunung Kidul sama. Ada banyak bahasa yang sama dengan Gunung Kidul. Tapi di Semarang apa? Sama, jangan. Jangannya apa gitu kan. Jangannya apa? Jangan sentuh aku. Lah kan repot. Iya kan? Menjadi berkat tidak harus seperti itu. Tetapi dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, minimal kita bisa membuat orang tersenyum. Susah loh gaya wong senyum. Gaya wong merenguti gampang. Lah Pak Siono kuwi tekan burine tiba-tiba jabut rambutnya ngelak merengut. Ya jalan. Rasa aneh-aneh, kok rasa dikeplak kuwi runyam jabut rambutnya wae. Jangankan orang lain, anggit sing ngono tiba-tiba Pak Siono lek melengok karo rodok merengut ngono. Gampang gaya wong merengut ki. Tapi membuat senyum itu, wah itu luar biasa. Hanya orang-orang yang dalam hidupnya ada Tuhan yang bisa membuat siapapun yang ada di sekitarnya tersenyum. Itu loh orang Kristen tuh. Mengapa kita terus bergerak? Ya karena supaya kita menjadi berkat. Loh Pak, maksudnya piye to Pak? Hubungannya apa bergerak dengan menjadi berkat? Contoh. Kehidupan yang terus bergerak. Artinya ada iman yang terus bertumbuh. Orang kalau imannya sudah bertumbuh, kasihnya pasti bertambah. Orang yang bertumbuh, salah satu salah satu dampaknya kasihnya bertambah kalau imannya bertumbuh. Gak ada orang katakan imanmu bertumbuh. Kalau kayak gak seneng aku, gak mungkin. Berarti imanmu gak bertumbuh. Kalau orang bertumbuh, imannya bertumbuh, kasihnya pasti bertambah. Orang kalau kasihnya bertambah, kira-kira apa yang terjadi? Kalau ada orang minta tolong, ditolong apa mboten? Kalau ada orang minta tolong, ditolong apa mboten? Kalau ada orang minta maaf, dimaafkan apa mboten? Halo? Kalau orang punya kasih, bahkan orang yang tidak minta maaf pun diampuni, itu orang punya kasih. Mau contoh lagi? Pak, apa hubungannya bergerak dengan menjadi berkat? Kalau orang imannya terus bergerak, ya suami yang imannya terus bergerak, dampaknya adalah dia semakin bertanggung jawab. Semakin bertanggung jawab sebagai suami ataupun sebagai bapak, sebagai ayah, semakin bertanggung jawab. Tanggung jawab suami ki apa toh? Tanggung jawab suami ki apa toh? Mengayomi, melindungi lah, malah kayak polisi.
mengayomi, melindungi, dan apa, melayani, ya kayak polisi kan, semboyannya polisi. Menafkahi, melindungi, dan sebagainya. Suami yang bertanggung jawab akan melakukan itu semua, apapun akan dilakukan. Ini bukan soal banyaknya. Kadang kan wong wedok-wedok kan, istri-istri kan mempersoalkan banyaknya. Orang Kembang Arum tidak ada, istri-istri Kembang Arum kan apik kabeh, bersyukur semua. Sing amin mung bume itu. Tapi saya percaya semuanya bersyukur semua. Berapapun yang dikasih suami bersyukur pokok. Karena ini bukan soal jumlah, tapi bagaimana para suami bertanggung jawab, berupaya mencukupkan bupiye carane. Karena apa? Imannya bergerak. Tanggung jawab. Ya tak? Nah, terus suami-suami tidak tanggung jawab ya Pak. Bayaran aku ora pernah ngerti. Tak jalui jare ora duwe. Jarine mung entuk sakmene. Tapi kok iso HP ini kok main gonta ganti wae. Jane bayarane piro to Pak? Pak. Penak aku to. Ora perlu slip gaji. Tempel yang buri. Sopo sih gak ngerti. Bojoku tuh Pak slip gajinya didelikne terus sih Pak. Aku ora pernah ngerti. Ayo para suami. Istri-istri ya sama aja. Rasa guya-guyu mesam-mesem. Istri-istri yang imannya bergerak akan terus mengasihi suami dan anak-anaknya, apapun kelemahan dan kekurangannya. Nggak ada suami yang sempurna. Ngerteni suami ini gampang kok. Laki-laki itu pada umumnya ya, artinya kebanyakan, tapi ada sebagian kecil, tapi saya berbicara pada umumnya. Laki-laki pada umumnya itu suka diginikan loh. Laki-laki, apapun yang ia berikan, laki-laki itu sukanya ditinggikan, dihormati. Karena laki-laki butuh pengakuan pada umumnya. Sekali istri mengecilkan suami, berantakan sudah. Istri-istri yang imannya bertumbuh tahu cara bagaimana menyenangkan suami, tahu bagaimana cara membahagiakan suaminya. Setiap rumah tangga pasti ada persoalan. Ada yang pernah bilang kepada saya dalam kuliah konseling keluarga Kristen, kalau ada masalah, pada umumnya laki-laki bekerja. Pada umumnya laki-laki yang bekerja, istri-istri di rumah. Walaupun pada zaman sekarang banyak istri yang juga bekerja, tapi ini saya berkata pada umumnya. Ketika ada masalah, suami pulang, ojo langsung mbok santlap. Disantlap tahu-tahu bahasa Semarangan loh itu bisa. Ojo langsung mbok sikat, ojo langsung mbok ceritani. Bahkan kalau saya tidak salah ingat, ibu saya dulu pernah cerita, lek anak apa-apa karo anaknya nggak pernah bapak saya begitu pulang kerja langsung dikandani, betul tuh mah? Kayak ini mimik sih. Mam saiki apa engko Mas? Ngono ta? Meh iyam saiki apa engko? Iyam tahu iyam. Mandi, Pak Pung. Siram. Mau mandi sekarang apa nanti? Gawene teh hangat apa piye? Suami datang, wah anakmu nakal ya rakaran, buyar sudah semua.
Gitu. Ada beberapa parodi di Instagram itu saya lihat itu, parodi suami dan istri gitu. Suaminya pulang kerja nggak biasanya malam banget. Malam banget. Biasanya pulang jam 5 sampai rumah. Tahu? Sampai rumah itu begitu buka pintu istrinya udah gini. Udah gini, buka pintu rumah. Dasar suami nggak tahu diri, kemana saja? Biasanya sore sudah pulang, jam segini belum pulang. Ngapain aja? Kamu mesti macam-macam toh? Ayo kamu habisnya ngapain? Habis dari mana? Kemudian ngomel-ngomel dibiarkan, begitu sudah diam suaminya ngomong. Tak bahasa Jawa ya. Iso orang ngomong api-api. Tak jawab. Sok-sok meneh, lain kali. Ya, lain kali. Jangan biarkan suamimu keluar rumah bekerja, apalagi bekerja orang gawa duit. Duit bayaran, duit gaji, uang gaji sudah tak kasih ke kamu semua. Minimal bojomu ki gitu. Ojo cuma mbok kei duit 50.000 10.000 tok. Cekelono luweh. Ngerti ndak? Aku pulang kerja, motorku rusak. Dek dompetku cuma mbok gawani 20.000. Cuma mbok kasih sangu 20.000. Katamu segitu sudah cukup. Sampai jalan motorku rusak. Tak bawa ke bengkel gak ada yang mau nerima. Tak tinggali KTP moh. Untung jek enek wong apik sing gelem nulung sampai aku iso mulih. Lek ora aku iso nuntun. Tekan Demak nek ke Bangarum ora klenger. Gitu. Istri-istri, kalau imanmu bertumbuh, itu tidak akan terjadi. Tahu hubungannya? Sudah paham hubungannya? Kalau iman bergerak, nggak akan terjadi hal seperti itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dimanapun kita berada, apapun peran kita, kita menjadi jangan menjadi sumbu pendek. Orang yang imannya tidak bertumbuh, tidak bergerak, sumbunya pendek. Ngerti Bakong artinya sumbu pendek? Apa? Sumbu pendek itu artinya apa? Jangan tahu petasan, mercon. Lek sumbune pendek, kira-kira apa yang terjadi? Cepet bledos, orang kobong, cepet bledos. Jadi orang itu jangan sumbu pendek. Kalau imanmu bergerak, imanmu bertumbuh, nggak akan terjadi sumbu pendek. Urung apa-apa bledos sih. Urung apa-apa bledos sih. Kakean bledos, gosong. Gitu, orang mau kulite tok sing gosong kaya aku, atine melu gosong. Mesti kakean bledos. Itu pertanda imanmu tidak bergerak. Ini dua bagian penting yang bisa saya sampaikan. Mengapa kita harus bergerak? Mengapa orang Kristen imannya harus terus bergerak? Karena Allah pun bergerak 24 jam untuk kita. Allah pun bekerja menjaga kita siang dan malam. Mengapa kita harus tetap bergerak? Karena Tuhan mau dengan pergerakan hidup kita, dengan pertumbuhan iman kita menjadi berkat dimanapun kita berada, apapun peran kita masing-masing. Di kerjaan, di rumah tangga, di lingkungan masyarakat, di gereja, kita menjadi berkat. Lek orang Vera ki rasane ki ibadah ki koyo ora semangat, berarti Vera sudah sukses menjadi berkat untuk kembang arum. Ya toh? Anggere nek iskia kita mau males aku. Sesukna rasa dijak. Ngono ya banggane. Berarti ada kemungkinan tidak bisa menjadi bergerak, tidak bisa bergerak, tidak bisa menjadi Akhirnya iskia gagu. Wong ibadah dijawili, ditawari permen,
Kerusak. Akhirnya Hizkia, berarti imanmu tidak bergerak. Karena tidak bisa menjadi. Ketika kamu, Hizkia sukanya nongkrong di mana? Sampai aku ngerti kamu di dalan, awas ya. Telepon ke Satpol PP. Kalau kamu lagi teman-temanmu nongkrong, kamu nyamperin temanmu dek tongkrongan, ya nek Hizkia bubar ora ndak? Ndak apa? Ndak pernah nongkrong maksudmu muni ngono meneh no. Iya Pak Eko. Ndak pernah nongkrong. Jenengane balik bengi-bengi yo. Jadilah orang Kristen yang terus bergerak, maju dan bertumbuh, karena itu yang Tuhan mau. Jadilah berkat dimanapun Anda berada. Ya Pak, tapi kan hidup itu tetap tak tutup. Hidup itu kan tetap ada yang suka, ada yang nggak suka Pak. Iya, saya tahu. Tapi jangan biarkan itu membuat imanmu tidak bergerak. Sehebat apapun badai menggoncang kita, sebanyak apapun orang tidak suka dengan kita, jangan mempengaruhi imanmu terus bergerak. Ingat, iblis, setan, kuntilanak, gendruwo, pocong tidak akan suka engkau bertumbuh. Ya, tidak akan suka. Mereka akan melakukan segala cara untuk membuat kita jatuh. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan, sebab hamba-Mu ini tidaklah sempurna. Hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan. Segala tutur kata yang tidak berkenan baik bagi Tuhan ataupun bagi jemaat-Mu, Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Dan jadikanlah jemaat Kembang Harum menjadi jemaat yang terus bergerak imannya, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan dan ke arah Kristus Yesus, supaya dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat bagi siapapun juga, supaya apapun yang menjadi peran mereka di lingkungan mereka, mereka terus menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.